bersama lah, foto bersama lah yang penting mah benar. Foto bersama dulu Endah. Siap? Print screen bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita semua di sini ingin mendengarkan mengenai peran public relation ya di perusahaan dan bisnis, terutama pada masa COVID ini gimana sih tipsnya untuk being kreatif dan produktif yang bisa disampaikan. Latar belakang PR ya, tapi kita juga bukan orang PR, pengen tahu sebetulnya harus bagaimana sih bersikap gitu menghadapi COVID ini. Mungkin ada tipsnya yang perlu kita ketahui untuk mendapatkan sharing dari Tria ya. Tria Piliasanti teman kita P90 bersama Kang Salman Bahtiar. Ayo silahkan sekalian mungkin karena kita udah beberapa lama ya nggak pernah ketemu, atau bukan nggak, kalau ketemu kita sering ya, apalagi Tria ya, kita ya lumayan sering ketemu, tapi mungkin teman-teman di sini nggak ada yang banyak tahu perkembangan profesi Tria dan Salman selama ini seperti apa. Bisa jelasin dulu mungkin latar belakangnya, mungkin dulu pursue studinya apa, bisa kasih inspiring story kenapa sih profesi PR ini begitu menarik menurut Tria dan Kang Salman. Mungkin dari Tria dulu ya. Silakan Tria. Teman-teman P90, terima kasih Endah dan juga Salman dan juga Pak Host nih Pak Reza untuk waktunya. Jadi saya mendalami kuliah dulu memang kuliah PR dan bekerja juga sama PR juga. Jadi sampai sekarang kerja di Trans Studio Bandung di marketing communication. Jadi nggak pernah jauh-jauh lah kurang lebihnya dari dunia komunikasi, mulai dari kuliah sampai sekarang kerja, kurang lebihnya kayak gitu. Kemudian pertama kuliah di Vkom Unpad, bareng-bareng sama Salman juga. Kemudian melanjutkan kuliah S2 di MM Unpad, dan juga ambil Master Exchange di Turku School of Economics di Finland. Itu kali ya perkenalan diri ya. Oke, segitu dulu, nanti lanjut ya. Silakan Kang Salman. Supaya refresh lagi ya background-nya. Ya, Nuhun. Jadi SMP 5 dulu, SMA 3, terus S1-nya sama Tria, sama-sama di Vkom Unpad, jurusannya sama. Jadi memang Tria agak malang nasibnya karena dia TK-nya bareng sama saya, SD bareng, Malang, SMP 5. Okay. SMA cuman beda lorong karena SMA 5, aku di SMA 3 gitu, terus kuliah sama-sama S1 jurusan juga sama di Humas. Cuman tahun sejak awal kuliah aktif di ke bawah-bawah gitu teman-teman di LSM. Jadi memang sejak tengah-tengah kuliah juga sudah mulai magang-magang gitu ya. Jadi aku ini walaupun kuliah PR tapi terjerumus banyak di dunia jurnalistik. Jadi dulu mulai karir itu sempat jadi asisten produser gitu di TV-nya di Australia. Terus sudah lulus 5-6 tahun pertama ya di NGO gitu ya, sempat ke UNICEF, ke WHO gitu yang itu. Terakhir jadi pembantu bidan 8 bulan di USAID. Dulu kalau teman-teman ingat iklannya Iis Dahlia yang suami bidan siaga, dulu ngerjain itu gitu. Jadi pembantu bidan sempat, terus gabung di korporasi hampir 15 tahun gitu. Di awalnya PR, tapi kalau ya mungkin teman-teman juga yang sekarang berkarir di BUMN atau di perusahaan itu ya siap tempatkan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai profesi. Jadi aku sempat jadi PR hampir 10 tahun, terus jadi auditor keuangan, terus SDM, terakhir jadi perencana pembangkit. Pernah jadi manajer pembangkit listrik setahun. Itu degan semua orang gitu karena ini anak Vkom gitu. Tangga. Gitu ya. Alhamdulillah selama setahun tuh nggak ada ledakan apapun. Oke. Cuman S2 ke ITB biar gaya, jadi biar MT. Gitu. Jadi
nanti S2-nya ngambil ke ITB, ngambil di SAPPK, Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan di situ 2011, terus sudah gitu 2017 resign, terus bikin kantor sendiri. Sekarang jadi konsultan, lalu Dosen ya. jadi dosen. Ini kalau tadi dilihat juga dua-duanya berarti ini juga ya membidangi latar belakang finance juga ya, berarti dua-duanya ya. Iya, Jadi karena PR ada finance, betul. tapi kerjaannya kebanyakan PR. Ya. Oke. Saya lihat kayaknya udah lebih dari 14 tahun ya bernaung di lebih kan ya, tadi Tria juga sebelumnya udah pernah kerja di konsultan ya. Mungkin kita dengerin Tria, Kang Salman mungkin Tria dulu gimana sharing knowledge-nya buat kita-kita yang nggak punya latar belakang PR juga, mungkin di sini ada anak-anaknya teman-teman kita, ada mahasiswa ya kalau nggak salah juga yang mungkin pengen denger gimana sih jadi profesi PR itu, apa yang menarik dan apa tips kreatif dan produktif di masa wabah COVID-19. Silakan. Terima kasih buat waktunya. Jadi kalau bicara profesi PR, kenapa makanya saya juga betah banget ya? Karena sebetulnya selalu berubah, ngikutin apa yang dimauin. Apa yang dimauin konsumen, apa yang dimauin sama brand, manajemen dan perusahaan sendiri. Jadi memang selalu berubah, dinamis, karena memang pasar juga selalu berubah. Jadi makanya walaupun pekerjaannya sama, maksudnya mungkin profesinya sama, PR, tapi yang dilakukan selalu berubah, berkembang mengikuti tren, termasuk juga cara kita komunikasi. Mungkin itu yang apa sih serunya di PR? Mungkin kalau buat saya sendiri sih seperti itu. Nah terus kalau sekarang kondisinya ketika pandemi seperti ini, mungkin kalau di dunia PR sendiri ini krisis ya. Jadi sesuatu yang memang kita juga nggak bikin plan kan, biasanya disesuaikan dengan kapan ini harus mulai dan kapan akan selesai. Tapi ini kan sesuatu yang kita juga nggak bisa prediksi kapan selesainya. Jadi kita yang biasa misalnya PR tuh dituntut supaya cepat nih, reaktif, adaptif gitu kan. Ini juga harus beradaptasi dengan kondisi saat ini gitu. Jadi cara kita mengirimkan pesan lah atau berkomunikasi dengan customer, dengan pelanggan, dengan stakeholder beda-beda gitu kurang lebihnya dengan kondisi seperti ini. Jadi kalau yang pertama mungkin harus yang menjadi basicnya adalah habit kita berubah. Habit kita di rumah aja, mulai dari kerja, belajar, belanja, main, maksudnya bersenang-senang semua dilakukan di rumah aja. Otomatis semua nggak akan bisa lepas dari yang namanya handphone, jaringan online, dan sebagainya. Jadi itu pun yang bisa dilakukan kita sebagai PR buat memaksimalkan si online tadi. Jadi kalau memang perusahaan atau yang punya bisnis atau yang pemilik brand punya digital asset, itu memang yang harus dimaksimalkan. Jadi maksimalin si jaringan sama si digital asset itu sendiri gitu. Jadi punyanya apa nih? Misalnya kan punya sosmed, website, ada YouTube atau apapun, itu digunakan secara maksimal buat bisa komunikasi, bisa memberikan informasi, masih bisa promosi juga, atau bahkan bisa jualan, masih bisa jualan. Karena kondisi sekarang nggak semua perusahaan juga atau semua brand bisa jualan. Kayak tempat saya kerja, kan tempat piknik, nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan piknik kan sekarang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa tetap komunikasi, nggak bisa memberikan informasi sama customer, itu tetap bisa dilakukan secara online tadi gitu. Jadi ya kita maksimalkan si online tadi, aset apa yang kita punya itu yang kita maksimalkan. Perubahan habit ini juga media yang kita pilih juga tentunya berubah. Jadi kita maksimalkan si online tadi. Mungkin kalau biasanya pakai media luar ruang gitu kan, PR-nya pasang pesan-pesan di billboard gitu. Sekarang kan nggak pergi-pergi naik mobil, nggak dengerin radio di mobil juga gitu. Jadi mungkin kita bisa maksimalin kalau memang pesannya mau disampaikan secara suara, mungkin pakai podcast, atau supaya engagement-nya sama si customer lebih berasa, mungkin dibikinin
web series, YouTube, kurang lebih seperti itu. Jadi memang, atau misalnya yang simpel-simpel, bikinin kuis-kuis di sosmed, atau resep misalnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi supaya tetap komunikasi ataupun hubungan dengan customer itu bisa tetap terjaga, walaupun kita nggak jualan, nggak promosi, tapi paling nggak tetap ada engagement di sini. Kemudian yang berikutnya, kondisi seperti ini tuh waktunya untuk berkolaborasi. Karena ada produk atau brand yang memang lagi naik, maksudnya kondisinya susah, tapi tetap ada brand-brand yang menjadi top list pencarian kan, kayak misalnya produk-produk kesehatan, vitamin, terus produk sanitasi buat bersih-bersih, hand sanitizer, Dettol dan sebagainya kan itu banyak dicari. Kemudian makanan mungkin yang bisa diantar ke rumah, kemudian kursus-kursus online itu juga sesuatu yang menjadi top di pencarian. Karena kan mungkin anak-anak belajar di rumah, bingung tapi mau tanya sama siapa. Jadi itu merupakan termasuk produk-produk yang banyak dicari lah. Jadi sebetulnya brand atau produk yang sebenarnya sekarang lagi mati nih, karena nggak jualan, nggak ngapa-ngapain, bisa memanfaatkan peluang dengan berkolaborasi dengan brand-brand yang lagi naik daun inilah, yang maksudnya lagi dicari gitu kan. Jadi minimal paling nggak mungkin kita bisa memperkenalkan produk kita ke pasar yang baru. Mungkin kan misalnya nih hotel bisa berkolaborasi dengan produk sanitasi gitu kan, bikin kolaborasi bareng, jadi paling nggak brandnya bisa dikenal sama customer yang lainnya, kurang lebihnya kayak gitulah ya kalau kolaborasi. Kemudian kalau kita bicara kondisi saat ini juga, kondisinya sulit. Jadi ketika PR nih mau menyampaikan pesannya harus empati. Kondisinya sulit, orang juga berusaha survive dari memang mungkin ada yang perusahaannya kondisinya kurang baik, kemudian harus survive juga memang kondisi kesehatannya kurang baik, semua berusaha untuk survive saat ini. Jadi memang pesan-pesannya harus empati ya, harus hati-hati lah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang pasnya seperti apa nih ngomongnya gitu kan, cerdas disesuaikan dengan kondisi saat ini. Mungkin bisa tap-in juga dengan isu-isu yang ya search lah di sekarang, misalnya kan yang COVID-nya, cara kesehatan, bukan hanya rebahan di rumah, tapi supaya tetap happy di rumah, kayak gitu-gitu bisa lah kurang lebihnya. Jadi dimasukin unsur empatinya di sini. Kemudian dengan kondisi yang di rumah ini, semakin banyak waktu. Dengan semakin banyaknya waktu di rumah, semakin banyak waktu juga dia buat searching, buat pakai handphonenya, buat cari-cari informasi. Jadi semakin banyak informasi yang customer kita tahu. Mungkin dari sosmed, dari WA, simpelnya dari WA lah, bisa dari WA sekolah, tetangga, dan sebagainya. Dari informasi jualan, informasi kesehatan, dan sebagainya. Informasi itu sangat banyak. Nah, ini tantangannya buat para PR. Gimana caranya informasi yang sangat banyak itu bisa nempel. Gimana caranya produk kita, brand kita, pesannya itu bisa sampai. Perlu informasi, gitu kan. Jadi antara lain cara yang bisa dilakukan adalah dengan storytelling. Jadi dengan kita bercerita. Karena bagaimanapun yang namanya manusia, yang namanya kita berjualan atau berkomunikasi, pasti senang kalau diceritain. Semua orang pasti punya cerita saya dan COVID. Maksudnya dalam kondisi saat ini, cerita brand dan COVID. Nah, tapi gimana caranya itu bisa menjadi cerita bersama, menjadi our story. Gimana caranya brand ini punya solusi buat mengatasi masalah si A, tapi solusi dari masalah tersebut bisa dibuat dalam sebuah cerita yang matching lah bareng-bareng. Jadi kerasa bahwa oh iya ya benar juga gitu. Jadi ingat sama brand kita sebagai solusi dari masalah yang sekarang dihadapi lah dalam menghadapi si pandemi ini versi si customer gitu kan. Kemudian poin yang terakhir nih kalau dari saya, menurut saya
ketika kondisi pandemi ini, buat PR bukan waktunya buat diam. Walaupun memang perusahaannya, kantornya tutup, produknya nggak berproduksi. Kalau yang syuting, nggak syuting. Kemarin saya baru tahu juga dari salah seorang teman, XX1 aja baru buka bulan Agustus katanya. Ya, Berarti kan ya, nggak bisa syuting kan, kurang lebihnya mau piknik nggak bisa piknik, bioskopnya tutup. Jadi, tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Justru ini waktunya buat investasi. Jadi waktunya investasi buat PR. Jadi ya kita yakinlah semua optimis bahwa insya Allah badai berlalu, insya Allah krisis semua bisa diatasi, kita bisa kembali menjalankan aktivitas bisnis dengan normal kembali. Normalnya nggak mungkin tidak normal seperti yang sebelumnya, tapi kita menuju ke new normal, which is bisnis yang menggunakan online itu yang akan menjadi new normal di sesudah pandemi ini berakhir. Jadi ya saat ini buat investasi, tetap buat melakukan keep in touch dengan customer, melakukan sharing informasi, menjawab kebutuhan-kebutuhan customer, dan juga menyusun strategi apa yang akan kita lakukan ketika pandemi ini berakhir, bisnis sudah kembali normal, dan sekolah sudah dibuka kembali, dan semua bisa balik, bukan balik normal aja, hanya bisa balik dan lebih baik lagi. Gitu kayaknya Teh Endah nih kira-kira. Oke, Teh Tria. Aduh, kayaknya Prof. Piknik gitu. Ini kalau ngedengar ceritanya Tria nih, kayaknya profesinya PR nih nggak ada matinya ya. Lagi sibuk, pasti berguna ya buat individu atau perusahaan atau bisnis atau konsultan. Ini bahkan lagi lagi mati suri atau lagi wabah, kita stay home, ternyata harus juga mencermati ya, ini harus gimana nih supaya nanti pada saat wabah berakhir kita bisa lebih baik, nge-branding tadi ya. Nah, yang saya pengen dapat sharing dari Mas Salman, mungkin kalau tadi kan sisi peran aktifnya ya. Kalau kita nih buat kita nggak punya latar belakang PR, menurut Kang Salman nih, sikap kita menghadapi informasi ya, menerima informasi, membaca, melihat gitu, baiknya tuh apakah ada tips atau saran yang komunikasi informasi atau berita apa yang perlu kita serap gitu ya, untuk kita cermati, dan bagaimana sih kita harus bersikap cerdas supaya di masa epidemik ini kan emang kita kan harusnya ningkatin imun tubuh ya. Kalau kita dapat informasinya yang kurang baik gitu ya itu kan fakta-fakta banyak yang mau nggak mau agak kurang menyenangkan, tapi mungkin bisa kasih ini informasi apa kita pilih-pilih informasi dari sumber tertentu yang kredibel, atau bisa aja individual information tapi apa yang perlu kita pilih gitu, apa sesuai minat, sesuai ini hobi. Silakan Kang Salman sharing. Iya, nuhun Teh Endah. Jadi gini, memang sekarang itu karena satu kemajuan teknologi ya, bahwa yang namanya informasi kalau dulu tuh kita repot-repot baca gitu ya, investasi waktu buat tonton gitu atau dengerin. Sekarang informasi masuk aja, nggak ketahan pasti ke handphone kita gitu ya. Orang sharing di grup WA, orang sharing di medsos gitu ya. Ya tanpa kita pilih udah masuk ke semua alat komunikasi yang punya. Terus kedua, kondisi sekarang di mana kita harus diam di rumah sepanjang hari gitu dengan aktivitas fisik yang terbatas gitu ya. Sehingga misalnya ya kita kalau nggak buka TV ya buka pintu kulkas kan gitu doang aktivitasnya gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah kita tuh kayak kena banjir informasi gitu. Nah, kalau dulu banjir informasi cuma bikin kita bete. Artinya dulu itu mungkin kita lihat handphone ada berapa informasi skip atau hapus gitu ya. Nah, sekarang kita lagi di masa pandemi. Masa pandemi ini bukan cuma masalah kesehatan yang berdampak nanti ke ekonomi, tapi masalah kemanusiaan juga gitu ya. Jadi sekarang itu agak sulit nih buat kita men-skip berita karena ternyata ada kabar soal teman dekat kita yang bermasalah gitu ya, soal orang-orang yang hari-hari berinteraksi sama kita, sehingga kalau kita skip berita-beritanya aja masuk ke kepala gitu. Yang kita dengar kabar misalnya ada kita pakai ojol gitu. Nah,
Jadi satu banjir informasi, kedua dampaknya tadi, ya kita bilang bahwa nggak semua informasi yang kita terima itu satu benar, ya satu benar artinya bisa jadi hoax, bisa jadi salah gitu ya, sehingga kita ngambil keputusan yang salah gitu. Atau dua yang jadi masalahnya gitu, karena kita lagi emosional, kita cenderung jauh lebih baper di masa-masa ini gitu ya. Ketika informasi-informasi yang masuk itu informasi yang sifatnya emosional juga, dan kebetulan empati kita lagi diuji, maka ya tadi yang dibilang sama Anda bahwa informasi tadi itu kalau informasinya buruk kita ikut terdampak gitu ya, kalau informasi baik kita ikut sedih, ikut terganggu. Sehingga sama-sama hati-hati lah kalau berempati. Kita lagi empati sama orang-orang, yang si pertolongan sama orang hampir tiap hari entah sakit gitu ya, itu sifatnya pribadi gitu ya. Nah, jadi terluka di situ dan depresinya kenapa? Kita misalnya bisa bantu beli deh gitu. Orang jualan depan rumah gitu. Ya tadi gitu, walaupun aktivitasnya buka kulkas hampir tiap setengah jam gitu. Itu juga jadi masalah sehingga kita bilang, aduh, kok kita bisa nolong banget sih gitu. Nah, itu kalau makin lama ya bisa membuat kita jadi ikutan secara psikologi. Nah, jadi apa yang dilakukan di zaman pandemi ini ya maaf saja pasti yang benar-benar kita di luar itu satu. Kedua, belajar objektif itu menjaga jarak antara kita sama informasi gitu ya. Jadi karena kebetulan saya misalnya kerja di beberapa forum bantuan sosial gitu ya. Kalau dulu tuh ngasih bantuan tuh personal, ini tenggelam misalnya ada kena banjir, orangnya ini kita ngasih bantuan dan sampai tahu orangnya siapa. Sekarang saya sih agak mengurangi itu, lebih banyak sama lembaganya aja deh, karena saya tahu kapasitas saya, batas saya gitu. Kalau lama-lama ngurusin orang yang juga menderita misalnya, dan di satu titik saya ngerti bahwa saya nggak bisa bantu banyak nih, jadi malah ikutan sakit gitu, ikutan psikosomatik gitu. Jadi ya kan nggak sehat juga. Jadi nomor 2 objektif. Jadi dijaga jarak sama informasi bahwa kalau bahasanya Agim itu yang kita sempurnakan ikhtiarnya saja gitu. Jadi ikhtiarnya disempurnakan, hasilnya biar Tuhan saja menentukannya. Ini juga jadi informasi nomor 1 itu apa ya, kita filter, kedua kita bersikap objektif, terus ketiga jangan juga kita menyakiti informasi yang menurut kita yang nggak pas. Informasi benar, informasi benar, sebelum kita share ke grup lain, sebelum kita share ke orang lain, kita harus nanya juga, ini nggak ya? Karena ya di jam kita tidak bahagia di ancaman buat imunitas. Suaranya agak nggak clear, kenapa ya? Oh, sinyal mungkin ya. Jadi coba lebih dekat mungkin. Oh ya. Benar ya. Ya? Itu sih mungkin tadi tadi nomor satu ya bersikap kita jadi filter mana yang dengar, mana yang kita baca dan mana yang tidak, skip aja gitu. Kedua ya objektif, menjaga jarak sama berita sama informasi. Yang ketiga itu ya ini apa sih apa ya? Jadi kita ketika mau share informasi sama orang juga kita nahan diri gitu. Jangan semua di-share sama orang-orang, misalnya ada kabar yang menurut kita orang lain kalau baca bakal ikut sakit gitu, ikutan sedih, ya jangan di-share lah gitu. Biar karena kan ketidakbahagiaan jadi ancaman nih buat imunitas gitu. Mungkin itu Tenda kalau dari saya sih. Ini sharing juga dong apa your real experience gitu menurut Salman, profesi sebagai PR itu begitu menarik, walaupun tadi kan katanya sempat kerja di yang beda bidang ya. Tapi karena kita lagi fokusnya bicara mengenai profesi PR gitu, apa sih yang menurut Salman PR itu begitu menarik jadikan profesi? Jadi gini, selain jadi kan ada IR ya, emergency room yang kerjanya 24 jam gitu. Ada juga PR yang kerjanya 24 jam juga gitu ya. Jadi IR sama PR sama-sama 24 jam gitu ya. Jadi kalau UGD itu sibuk ketika krisis, PR juga sibuk di masa krisis. Ketika UGD siap di masa tenang, PR juga sama juga sibuk di masa tenang. Jadi
tadi sama dengan yang dibilang Tria, dinamikanya di PR itu cepat banget dan besar banget. Karena kita mengurus begitu banyak orang. Public relations itu kan relationnya pakai S. Jadi kita ngurus semua orang gitu ya, ngurus pemerintah, ngurus pelanggan, ngurus pemasok, ngurus pelanggan. Setiap orang punya kebutuhan masing-masing gitu yang harus kita penuhi gitu, dan kita harus menjaga hubungan baik dengan semua orang. Itu tuh sulit banget, tapi di sisi lain challenging juga gitu. Karena challengingnya apa ya? Setiap orang tuh bisa ngasih request sama kita, bisa ngasih PR-nya tetap aja kebuat kita. Gini, PR itu kan sumpahnya PR itu gitu ya. Kami ini alatnya manajemen yang tugasnya adalah membangun citra positif gitu ya. Jadi entah waktu saya jadi auditor, entah waktu saya jadi megang unit juga misalnya dulu ya pakai pendekatan PR gitu. Pendekatan yang manusiawi iya, tapi pendekatan yang manajerial juga ya. Menarik sih itu. Challenge-nya besar banget. Dan kita ketemu banyak banget orang yang juga menarik. Benar. Oke, kalau kita mau belajar PR ya mungkin ini buat anak-anak kita ya atau ponakan kita. Itu tuh ada jurusannya ya? Ada specialty-nya nggak sih? Ada ya? Ini Tria sama Salman sama atau beda dulu jurusannya? Tuh suaranya Tria ke off tuh, Kang beda, Reza. katanya kan jurusan itu lama. Aku dulu jurusannya masih ke Pajajaran. Oh gitu ya? Beda. Ini Tria nggak bisa bicara. Kalau di ayo. jurusan, oh iya, oke. Jadi kalau di jurusan itu sama gitu. Jadi majornya sama. Majornya sama. Sekarang Terus? itu malah masalah beberapa dulu jadi ilmu komunikasi. Dulu kami itu masih beruntung karena kami jurusannya masih jurusan PR gitu. Oke. Tapi memang ada pilihan-pilihan gitu. Mungkin teman-teman yang lebih bergabung di korporasi masuk komunikasi korporat itu namanya komunikasi perusahaan. Iya. Tria kan marketing communication. Jadi aktivitas marketingnya juga banyak. Ada juga yang misalnya kayak saya dulu saya tertarik sama komunikasi sosial gitu. Jadi minornya bakal banyak. Tergantung minat dan bakat. Iya. Kalau di perusahaan saya tuh dibedainnya tuh communication tuh ada yang eksternal sama internal. Ya. Kalau yang internal buat internal kebutuhan internal perusahaan ya, kayak notification buat semua employee atau tadi bikin informasi untuk sharing new procedure atau biasanya suka ada ini sayembara di internal buat bikin inisiatif baru mengenai branding perusahaan gitu kan. Kalau eksternal emang kebanyakan CSR ya atau stakeholders-nya government atau pastinya wartawan ya. Oke, ini coba saya cek ya. Tadi katanya ada yang mau nanya tapi itu belum ya. Coba ya saya cek pertanyaannya. IR. Oh, ini katanya IR dan PR sama-sama kerja 24 jam. Iya, saat senang dan tegang. Tenang dan tegang. Oh, ini bisa baca juga ya. Ini kira-kira ada pertanyaan serius. Ini soalnya saya takutnya nggak kelihatan nih, nggak ada ya. Oh, nih, ada 2 pertanyaan nih untuk Teh Tria dan Kang Salman dari Om Rafli. 1, saya sering mendengar posisi atau jabatan Markom ini lebih ke arah marketing atau gabungan. Apa sih sepertinya? Iya gitu ya pertanyaannya. Terus yang kedua, bagaimana cara seorang PR menghadapi atau melawan berita hoax yang ada di perusahaan? Mungkin kalau boleh tambahin, nggak cuma di perusahaan kan ya. Hoax kan ada juga yang di luar perusahaan ya. Mungkin berdampak kepada diri sendiri. Ya silakan, mau dijawab sama Teh Tria dan Kang Salman di belakangan. Ya. Kang Rafli, jadi kalau tadi Kak Rafli tanya PR tapi marketing communication. Memang kalau di tempat saya kerja ada PR tapi departemennya marketing communication karena memang ada target-target bukan hanya bukan hanya handle hubungan dengan publiknya, tapi memang ada target-target jualan lah kurang lebihnya yang bisa kita sampaikan. Jadi gimana caranya komunikasi itu bisa sampai dan juga bantu penjualan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi departemennya makanya marketing communication. Kurang lebihnya gitu Kang Raffi. Alright, tadi itu menambahkan. Silakan ada Kang Salman.
Enggak sih, itu kan Tria mah Markom, jadi pasti Iya, betul. pasti. Maksudnya ya, Yang pas. ini mungkin pertanyaan kedua, bagaimana cara seorang Nah, PR menghadapi itu berita hoax? kalau di perusahaan sumber berita hoax itu satu sebetulnya Ya. ketidakjelasan informasi. Gitu. Jadi kalau teorinya tuh gini, teorinya itu ada yang namanya orang itu selalu pengen ajeg itu dalam pikiran. Misalnya gini, ketika saya berpikir bahwa perusahaan ini tidak suka sama saya gitu ya, dia kan punya anggapan itu gitu. Dia tuh terus-menerus mencari pembenaran atas gagasan itu. Jadi misalnya dia ketemu teman-temannya bergosip itu. Ketika gosip juga kabar baik, kabar buruk itu dia apa ya, pilih-pilih mana kabar-kabar yang toksik tuh, kabar-kabar yang buruk itu diambil untuk memperkuat gagasannya Keinginannya dia dia, gitu ya. kan. Orang itu pengen secara psikologis nyaman bahwa pendapat saya benar. Sehingga kalau urusannya dengan hoax gitu, hoax itu bisa muncul tidak sengajanya adalah ketika kita diskusi terus ada kesimpulan belum selesai gitu ya, terus orang lain menganggapnya sebagai kesimpulan gitu. Nah, itu jadi hoax. Atau memang ada sengaja dibikin karena dalam perusahaan itu selalu saja ya ada yang namanya toxic employee, orang-orang yang nggak nyaman sama perusahaan, engagementnya rendah sama perusahaan dan dia cenderung menyebarkan kabar-kabar yang buruk atau malah salah tentang perusahaan. Jadi solusinya nomor satu adalah harus ada informasi yang clear di perusahaan, gitu ya. Nah, informasi yang clear itu satu secara kualitas dia tuh memang datang dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi kadang-kadang nih misalnya ada gosip di kantor gitu ya, pimpinan perusahaan atau manajemen itu nggak segera mengklarifikasi, itu kan cuma tipe aja ntar juga hilang sendiri gitu. Itu justru diwaspadai karena bisa jadi gosip itu adalah akibat dari informasi apa atau misalnya dia jadi sebab dari informasi apa. Jadi nomor satu diklarifikasi dan clear gitu bahwa misalnya untuk urusan SDM itu yang bisa jadi narasumber siapa. Gitu ya. Untuk urusan gaji siapa narasumber. Nah kedua selain kualitas, kalau informasi memang kuantitas juga harus banyak gitu. Jadi harus rajin si pimpinan perusahaan itu untuk mengklarifikasi pada anak buah karena hoax itu biasanya munculnya itu dari bawah ke atas gitu. Dari manajemen menengah ke atas jadi terus atau dari bawah ke atas jarang itu pimpinan bikin hoax sendiri gitu paling nyari itu kalau itu sih butuh sensasi baru tapi dua itu jadi pertama secara kualitas harus clear siapa yang jadi narasumber dan bisa dipercaya informasinya dan kedua itu tadi kuantitasnya diperbanyak jadi ya pakai banyak media sosial salah satunya bisa digunakan juga untuk mengklarifikasi hoax karena dia bisa bisa sindir sampir gitu. Jadi dia tidak langsung tidak direct misalnya mengklarifikasi tapi dia bisa ngasih insight kiri kanan yang buat informasi itu. Oke, thank you Salman, Tria. Ini ada pertanyaan berikutnya. Mungkin untuk Tria dulu ya. Ketika wabah COVID terjadi kan kita nggak pernah planning ya ada kejadian kayak gini nih. Terus tim Markom nih pastinya harus siap memaksimalkan aset digital kan? Atau apa masih perlu dilakukan training untuk mempersiapkan diri? Ini ada masalah ini, terus kita harus ngapain gitu? Gimana tuh timnya menghadapi? Sebetulnya selama ini digital itu sudah dilakukan sebagai bagian dari media yang digunakan lah. Jadi maksudnya media online itu merupakan salah satu cara kita berkomunikasi. Jadi memang sudah dilakukan dan mereka sudah biasa melakukannya lah. Hanya yang sekarang mungkin perlu dicermati informasi atau komunikasi seperti apa yang ingin disampaikan. Kalau dulu kan mungkin juga ketika bisnis masih berjalan normal, event itu banyak sekali, baik event yang memang kita selenggarakan sendiri ataupun event yang dilakukan oleh partner misalnya. Itu kan dengan gampangnya itu bisa sekarang konten-konten apa yang memang bisa dimaksimalkan, yang bisa membuat customer itu tetap konten-konten kita tetap oh iya ya, ternyata di sana ada ini. Oh iya ya, ternyata di sana, ternyata kalau misalnya udah selesai pandemi ini, kalau saya mau piknik ke sana, saya bisa begini. Kurang lebihnya kayak gitu. Memang, alhamdulillah sih timnya udah siap, jadi memang nggak perlu dilakukan training lagi. Gitu. Tinggal kontennya lebih ke pemilihan kontennya aja sesuai sama yang tadi
disampaikan, iya, kita memang harus Oke. memperhatikan empati tadi. Oke. Terus Oke. Oke, ini mungkin pertanyaan berikutnya ini lumayan banyak ya pertanyaannya. Coba saya skip yang nomor 2 dari Kang Reza ya, dari Teh Vivi dulu ya, Kang Salman dan Teh Tria. Mau tanya dari sisi mama-mama yang punya anak yang mau kuliah tahun ini. Terus kan masih bingung mau ambil jurusan apa. Tertarik sama ilmu komunikasi, ya PR ya. Kendalanya dia mungkin belum bisa jadi public speaker ya, mungkin perlu ilmu public speaking. Jadi udah takut duluan. Apa iya jurusan komunikasi atau PR diwajibkan fasih menjadi public speaker? Teh Vivi, jadi saya juga punya anak udah gede juga ya, maksudnya ngerasain kebayang waktu milih gimana sesuai nggak sama karakternya dia, bisa nggak dia ngikutin gitu. Tapi sebetulnya intinya dalam PR, humas atau komunikasi yang saya alamin nih, atau yang Salman ya, rasanya waktu masuk emang saya juga nggak bisa ngomong gitu kan, nggak bisa public speaking, tapi jadi itu memang cita-citanya pengen jadi PR walaupun belum bisa ngomong gitu. Sedikit-sedikit memang agak sedikit dipaksa buat bisa belajar, bisa belajar dan dipaksa buat bisa ngomong gitu. Karena memang ya pada akhirnya di tempat kerja itu kan kepake banget gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya anaknya Teh Vivi tertarik sama masuk ke jurusan humas ataupun komunikasi, sebetulnya banyak bidang pekerjaan yang bisa dilakukan, bukan hanya, maksudnya nggak setiap orang juga di perusahaan di divisi humas menjadi spokesperson kan, nggak jadi jubir ya gitu kan. Sebetulnya banyak bidang pekerjaan yang bisa dilakukan, atau maksudnya yang dengan kuliah di komunikasi atau humas ini masih banyak pekerjaan lain atau kemampuan-kemampuan selain public speaking. No Jadi worries kalau nggak ya. bisa public speaking juga bisa di nggak usah belakang khawatir. meja yang nyiapin konten ya. Oke. Ya, seperti itu. Apalagi sekarang kan modelnya online gitu kan, jadi nggak semua juga harus jadi ketika ada press con terus dia di depan gitu kan, nggak harus juga seperti itu. Gitu sih. Oke, dari ada tambahan dari mungkin yang saya pengen nanya terkait dengan tadi ya, orang kan ada yang punya passion atau bakat ya sebagai public speaker, tapi sebenarnya secara ilmu dia pengen, tapi secara apa tadi bakatnya tuh dia nggak bakat jadi public speaker gitu. In your experience gitu kan, working with people in your area, Salman bisa lihat nggak sih ini orang nggak punya bakat sebagai public speaker itu sebetulnya apakah secara karir mandek atau gimana, atau tadi tetap bisa berkembang, apa sih sebetulnya yang harus dilakukan? Ya, jadi pertama begini, jadi yang sampaikan sama Tria itu juga pas, karena gini, apalagi kalau tren sekarang tuh komunikasi lebih banyak menulis sebenarnya gitu ya, pakai email, pakai WA, pakai chat. Artinya kebutuhan untuk public speaking itu juga memang tidak terlalu besar sebenarnya gitu ya. Walaupun ngikutin yang minimum, kalau Anda jadi manajer, Anda bakal punya anak buah, harus punya kemampuan bicara sama orang-orang yang misalnya Anda urus gitu ya. Dan makin lama sih khalayaknya makin banyak, ya kemampuan untuk public speaking makin meningkat. Tapi buat FB nggak apa-apa, aku nggak bisa public speaking, terus nggak bisa jadi ya, karena itulah masuk sekolah komunikasi. Karena sekolah komunikasi ada kurikulum yang Anda bisa belajar itu kan gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa alasan, karena kalau di kampus kita akan belajar lagi sejak awal gitu. Jadi memang kami juga belajar lagi basic communication gitu, belajar nebak-nebak bahasa tubuh, belajar itu. Lalu yang kedua, memang kaitannya itu PR itu sering disalahpahami sebagai art gitu. Jadi, dia bisa jadi PR karena emang anak supel, mudah gaul gitu. Kalau itu terjadi, anak-anak ulen seperti saya yang pendiam, jarang bicara, kan mungkin jadi PR. Ya. Ulen ya. Terus? Karena gini, PR ini kan juga, ini tuh satu, dia pendidikan akademik. Jadi memang ada struktur belajar yang akhirnya orang yang katakanlah misalnya nggak bisa jadi bisa kan.
Kan dibangun kompetensi, yang nggak tahu jadi tahu, yang udah bisa jadi terampil. Jadi satu, ada struktur akademik. Kedua, memang selain struktur akademik, struktur berpikir juga diperbaiki kalau di kampus S1 gitu. Jadi kalau Anda ngambil sekolah komunikasi, ya pasti akan belajar hal-hal mendasar tentang bagaimana berkomunikasi gitu ya. Bahwa nanti ujungnya Anda bisa jadi presenter atau enggak, itu kadang nggak relevan. Karena tadi sampaikan, ya tergantung nanti bidang kerjanya yang dilakukan apa gitu. Bidang kerjanya lebih banyak nulis, kayak saya misalnya, saya sempat di BUMN itu selama 10 tahun, tugas saya itu ada nyiapin semua speech-nya direksi. Jadi direksinya waktu itu, apapun dia mau bicarakan, entah dia nulis, ketemu wartawan, dan lain-lain, itu aku yang bikin naskah. Dan sesudah 3-4 tahun misalnya, si CEO-nya itu pokoknya bilang sama semua orang, pokoknya kalau minta statement saya, minta Mas Salman aja biar dia yang bikin. Kalau dia udah baca, berarti saya udah setuju. Tapi anak-anak di kantor dia bilang bahwa sebenarnya kalau si direksi ini ngasih sambutan, sebenarnya dia tuh itu sambutannya Salman dibacakan sama direktur utama. Karena ya, apakah saya public speaking? Enggak, karena emang fokusnya pada nulis. Jadi itu, dan memang nggak melulu masalah bakat gitu ya, nggak melulu masalah ini. Bicara itu keterampilan yang bisa diasah, kok bisa diolah, gitu, bisa dijadikan. Dan tadi kok kaitannya sama karir mandek, biasanya kebutuhan gini lah, makin tinggi jabatan orang, kerjanya tuh kan makin lama makin rapat doang sebenarnya gitu ya. Kalau dulu misalnya dia macul-macul, makin lama makin jadi bos, dia kan menghindari sawah, udah makin lebih banyak mengelola orang. Dan satu-satunya cara memodifikasi perilaku ya komunikasi lewat bicara misalnya. Jadi ya memang bukan orang nggak bisa ngomong karir mandek, biasanya orang yang mau meningkatkan karir biasanya harus komunikasinya meningkat, karena dia kan ngurus manusia, tidak lagi ngurus bisnis. Itu aja sih. Ya, betul. Itu yang menarik ya, mengurus manusia itu bisa interesting, bisa challenging, bisa stressful. Oke, ini banyak sih pertanyaan ya, tapi saya coba pilih-pilih dulu aja kali ya. Ini coba saya bacakan pertanyaan dari Reza lagi ya, atau dari Poppy dulu kali ya. Assalamualaikum Kang Salman, Teh Tria mau tanya, kalau dalam konsep event selalu dikaitkan atau dimix dengan program PR, kira-kira oke nggak tuh? Kang Salman katanya pesan pelan-pelan ngomongnya. Atau lambat itu beda. Lalaunan barangkali. Oke, gimana katanya tuh? Kalau ada event dikaitkan dengan PR, oke nggak? Buat Poppy itu oke banget sebetulnya. Jadi kan bisa sama-sama mendorong supaya si eventnya itu sesuai lah. Misalnya tujuannya banyak yang datang atau publikasinya bagus. Jadi maksudnya misalnya kalau eventnya tertutup ya, maksudnya event perusahaan dan memang hanya internal, tapi kalau dikolaborasikan dengan PR bisa jadi coverage-nya bagus. Jadi ya balik lagi ya, kalau biasanya kerjaannya PR itu gimana caranya supaya citra perusahaannya baik lah, image-nya perusahaannya baik. Ya itu yang akan didapat kurang lebihnya. Kalau misalnya eventnya memang event besar, misalnya seperti konser dan sebagainya, itu udah pasti. Itu PR harus kerja banget. Gimana caranya satu persatu, mulai dari cerita tentang si artisnya, cerita tentang nanti kayak apa yang akan ditampilkan di konsernya. Karena ini kan kita bicara tentang sesuatu yang belum ada, akan ada dan ditawarkan. Ketika customer nggak bisa lihat seperti apa, seperti apa di bayangannya. Nah ini PR harus banget bisa mengolah kata-kata, gimana caranya supaya dengan baca, dengan dengerin informasi, dengan dengerin talk show-nya mungkin di radio, si customer tuh jadi, oh iya ya, kayaknya keren banget nih si eventnya. Jadi kalau buat Teh Poppy, itu pas banget buat digunakan. Peran penting ya, iya, setuju. Oke, ini udah ada pertanyaan lagi nih yang menarik. Thank you ya, tadi Tria, mungkin kita skip ke pertanyaan berikutnya ya, ke Kang Salman, atau silakan siapa yang mau jawab. Tadi ada Kang Ramdan tanya, katanya anaknya kebetulan pengen masuk jurusan PR. Nah, ininya apa kiat-kiatnya supaya nanti jadi kiat untuk bisa belajar gitu ya, supaya nanti pada saat lulus itu siap menjadi profesi PR yang baik, apa sih yang harus dilakukan anak-anak di kuliah? Saya. Oke, dulu, terserah. Salman dulu deh, boleh, tadi Tria udah. Jadi
untuk tahun-tahun awal adalah bacaan harus kuat gitu ya, karena komunikasi itu basic banget sebenarnya. Jadi kalau kalau orang mungkin salah berpikir, oh masuk PR langsung bicara, langsung belajar ngomong, belajar enggak. Semester pertama adalah belajar ilmu hukum, belajar manajemen, belajar ilmu-ilmu dasar, karena khususnya ya ilmu-ilmu dasar berkaitan dengan perubahan perilaku, karena itu nanti berpengaruh dengan skill komunikasi. Jadi di semester 1-2 bacaan harus banyak gitu ya. Nah, kalau sudah masuk semester agak tinggi, 4 atau 5, saran saya karena dulu saya ngajar sama anak-anak, saya bilang kurangi gaul sama dosen, banyakin gaul sama bisnis gitu. Jadi mereka bisa, entah sekarang kan lagi pada hobi bikin startup, entah mereka magang, entah mereka ikutan di ekskul gitu ya, entah mereka misalnya kerja volunteer dimanapun, itu yang penting gitu, karena PR itu harus siap dengan dinamika bisnis apapun gitu ya. Jadi kita bakal masuk untuk berbagai jenis bisnis misalnya, dan kadang jauh banget gitu, karena saya misalnya pernah jadi PR di perusahaan infrastruktur. Kalau saya harus misalnya masuk dalam posisinya Tria yang ngerjain di misalnya tadi yang retail, itu pasti ada masa-masa di mana saya bakal babak belur. Sehingga di kampus itu yang baik itu untuk mahasiswa itu dia kenal berbagai jenis bisnis, memahami proses bisnis, sehingga ketika nanti dia lulus di konsultan atau dia mau jadi di agensi PR gitu ya, atau misalnya kerja di pabrik atau kerja di retail atau kerja di servis misalnya, adaptasinya akan lebih cepat gitu. Karena PR itu ketika ganti kantor pasti adaptasi. Kan dia ketemu orang baru dan harus belajar bisnis yang baru. Mungkin kalau teman-teman yang di finance itu lebih mudah karena kita ya karena jadi orang keuangan. Karena orang keuangan itu kan punya patokan, punya panduan yang pasti asal akuntansi misalnya kan gitu. Kalau PR itu panduannya ya di sistem yang kita bikin gitu. Kadang kan beda bisnis, jelas beda pendekatan. Udah gitu bisnisnya sama, bosnya beda, pendekatannya juga beda. Jadi yang itu mungkin buat Kang Ramdan ya nomor 1 perkuat bacaan di awal. Nah kalau sudah mulai semester berikutnya harus banyak gaul gitu. Jadi buat Teh Popi yang anaknya kuliah di Vkom jangan dilarang-larang ekskul. Jadi mau kerja dia, magang lah gitu. Lebih baik punya anak yang IPK-nya 4 tapi pengalaman kerjanya tinggi daripada anak yang IPK 3,75 tapi nggak gaul. Ya iyalah kalau itu jelas. Very clear. Ini ada pertanyaan. Ini kita kan sebetulnya jatuh sampai jam 5 ya. Tapi ini pertanyaannya banyak, saya coba ambil 2 pertanyaan lagi ya, soalnya tinggal 9 menit lagi sebetulnya. Katanya dari Kang Dik ini, tanya bagaimana sih strategi dari PR untuk meng-counter berita negatif yang dapat menyebabkan rusaknya citra perusahaan. Nah ini mungkin Tria deh yang jawab. Kadang yang namanya berita itu ada yang harus kita jawab, ada yang harus diabaikan. Berdasarkan pengalaman ya. Ya. Gimana dulu nih beritanya gitu kan. Kalau beritanya memang banget, bakal berimbas besar untuk sesuatu hal yang buruk di perusahaan, ya memang harus kita jawab. Mungkin bisa dilakukan dengan preskon atau memang benar-benar bantuan dengan media tertentu yang memang dianggap dia bisa menyebarkan informasi dengan betul. Banyak cara ya, maksudnya kurang. Kalau sebetulnya gini, kalau caranya PR tuh kan nggak berbayar menggunakan media, tapi sebenarnya prakteknya ya ada juga, karena kan tetap kita juga kasih, maksudnya bekerja samalah dengan a good way dengan si media-media tersebut, gimana caranya supaya tetap lancar informasi yang kita sampaikan disampaikan lagi, nggak mandek hanya sampai di media tersebut gitu. Jadi kalau sekarang sebetulnya banyak cara buat membuat berita atau maksudnya pemberitaan itu menjadi tambah negatif atau menjadi positif. Kayak misalnya sekarang kan banyak juga berita-berita yang disampaikan via sosial media. Kadang ya udahlah kita timbun aja dengan berita sendiri yang positif gitu kan. Akhirnya berita itu hilang gitu. Antara lain bisa juga dilakukan dengan seperti itu kalau kita tidak menggunakan media. Tapi dengan cara online antara lain bisa dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Ya tentunya kalau praktek bisnisnya kita baik, berita-berita itu juga nggak keluar sih harusnya ya. Gitu sih, Ya, kan? ya, setuju ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, banyak pertanyaannya bagus-bagus ya. Sorry ya saya kalau pick, mungkin kalau ada waktu kita tambah lagi, tapi ini ada pertanyaan yang bagus dari Kang Reza nih kayaknya.
ke depan kira-kira event-event PR massal akan menjadi seperti apa ya? Akan gimana ya? Mungkin dengan tren apa teknologi yang berkembang mungkin ya maksudnya kali ya. Iya. Karena saya jadi beberapa kebetulan di beberapa bulan ini sebenarnya beberapa waktu adalah beberapa momen untuk launching beberapa produk gitu yang butuh event massal gitu. Dan memang karena pandemi sekarang dialihkan menjadi digital. Tapi kalau perkiraan saya sih bahwa yang namanya event massal di Indonesia khususnya itu masih ada gitu. Jadi tidak akan digantikan sama digital gitu ya. Mungkin kolaborasi dengan digital akan jauh lebih banyak ya. Misalnya mungkin kalau nanti bikin konser bahwa yang namanya orang mulai beli tiket, misalnya undangan itu mungkin bakal digital. Tapi event sendiri, event kita menurut saya sih masih bakal banyak dilakukan. Cuman memang porsi daring itu akan lebih meningkat gitu. Jadi event-event PR yang pakai pendekatan digital juga mungkin akan jauh lebih banyak. Dan ini memang kabar baiknya begini, kalau saya sama klien-klien saya bilang gini, karena kebetulan saya jadi konsultan PR gitu ya, kalau di konsultan itu kan salah satu cost terbesar tuh meeting gitu ya, transportasi sama meeting sama klien itu kan cost overhead cost-nya salah satunya di situ selain gaji gitu. Sebenarnya dengan adanya pandemi seperti ini, orang-orang terbiasa meeting online, ini sebenarnya jadi kabar baik buat teman-teman di agensi PR. Karena kita bisa mulai mengedukasi sama klien, nggak usah tiap hari pengen datengin deh gitu. Kita bisa online, bisa share informasi di sini, bisa email-emailan dan jauh lebih efektif. Ya, jadi menurut saya sih itu. Jadi untuk kita persiapan meeting-meeting, event-event masih bakal banyak banget yang massal gitu. Tapi porsi digital akan secara signifikan juga meningkat. Itu kabar baik. Gitu. Jadi alternatifnya nambah alternatif event. Ya, setuju. Oke, bagus. Ini ada satu pertanyaan lagi aja ya, soalnya tinggal 5 menit lagi, nanti belakang kita ada closing information ya. Ada pertanyaan nih dari Kamikaze, nih siapa ya? Kok namanya Kamikaze? Gimana tentang fungsi PR untuk lembaga non-profit? Tadi kan PR kan ada eksternal dan internal ya. Nah, fungsi PR untuk lembaga non-profit gimana ya? Sementara kan mungkin yang namanya marketing pengen dapetin profit ya. Apakah ada mungkin CSR, mungkin ya peran CSR ya? Jadi gini, karena kebetulan juga beberapa klien saya juga di lembaga profit. Jadi kalau bicara strategi komunikasi yang paling efektif untuk non-profit itu adalah PR. Kenapa? Non-profit itu satu, hubungannya untuk kasus Indonesia adalah soal pendanaan gitu ya. Bagaimana dia bisa membangun engagement yang baik dengan misalnya lembaga donor. Bagaimana dia bisa membangun engagement dengan para pendonor, dengan supporter gitu ya, dengan orang-orang yang secara reguler si sumber daya untuk lembaga tersebut. Dan itu pendekatan paling efektif adalah PR gitu ya. Nanti turunannya adalah secara reguler ngasih reporting gitu ya, terus Anda bangun citra lembaga yang lebih baik gitu. Jadi satu itu. Yang kedua, kaitannya dengan selain engagement juga ini dalam menggalang resource gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu kalau lembaga-lembaga itu punya citra yang baik, orang kan cenderung juga akan support ya. Orang kan cenderung juga akan bersimpati sama tujuan-tujuannya. Lalu yang ketiga ada kawinan nih PR sama yang namanya social marketing. Jadi itu peran PR lebih besar dibandingkan peran marketing atau promosi. Karena kalau ada lembaga sosial, contoh nih misalnya lembaga pengelola zakat misalnya, terus dia jor-joran bikin iklan di media gitu. Kan mungkin ada orang bertanya gitu, ini kok kayaknya udah banyak yang bantuin sehingga dia bisa pasang iklan di mana-mana, misalnya gitu. Tapi kalau pakai pendekatan PR yang tadi sampai sama PR itu kan tidak berbayar, artinya dia itu nggak bayar waktu dia tayang, dia juga nggak bayar space di media, tapi dia bisa bangun hubungan baik sama wartawan supaya misalnya diberitakan terus, orang akan jauh lebih bersimpati. Menurut saya sih itu. Lalu internal eksternal, nah sekarang itu garisnya udah mulai hilang. Jadi dulu kita anggap internal itu kan pegawai gitu ya, eksternal itu konsumen. Nah sekarang kalau ada internal nggak suka perusahaan terus dia post status di Facebook yang dibaca semua orang, dia udah nggak internal lagi tapi jadi eksternal. Gitu. Jadi mungkin untuk yang internal eksternal juga
kami sih yang di profesi PR sedang mereview lagi gitu. Sebenarnya apakah masih pas ngebagi internal eksternal, karena internal bisa jadi eksternal, eksternal bisa juga. Sekarang jadi isunya sangat-sangat internal. Mungkin saya sih itu yang Oke, marketingnya pasti bisa bantu. Oke, thank you. Bagus kayaknya informasinya. Ini ada lagi ini katanya nggak apa-apa deh molor dikit ya. Demi ini ada pertanyaan bagus perlu dipertanyakan kepada expertnya. Nanya lagi nih dari Teh Poppy. Terkadang klien nggak aware dengan beberapa konsep yang dikolaborasikan dengan PR. Padahal eventnya dia memerlukan publikasi karena terkait dengan khalayak banyak atau umum. Nah, kiatnya apa ya supaya klien itu bisa aware dengan konsep kolaborasi dengan PR? Teh Poppy, saya coba jawab ya. Sebetulnya kan maksudnya ini konsultan mungkin ya yang lebih tepat. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan merefer kepada event kolaborasi antara PR dengan event yang sebelumnya. Itu yang bisa dilakukan. Jadi berdasarkan report yang lalu dan tujuan yang akan dicapai. Jadi misalnya dengan kolaborasi dengan PR, harapannya pemberitaannya akan seperti ini, berapa banyak impact dari pemberitaan ini, itu bisa diukur dari misalnya si pembacanya, si media ini berapa, atau misalnya si ya penonton TV misalnya. Jadi harapannya dengan informasi dari event itu diberitakan di media, semakin banyak orang yang akan tahu tentang event tersebut. Jadi balik lagi sih biasanya kalau klien kan hitungannya uang ya, konversi ya, maksudnya konversinya adalah apakah si orang akan datang orang akan datang sesuai dengan yang ditargetkan. Jadi itu mungkin yang bisa menjadi suggestion kepada klien. Jadi misalnya dengan ini nih kita menggunakan PR medianya A, B, C, D, misalnya yang online ini, yang radio ini, kemudian yang printing ini dan sebagainya, disesuaikan dengan event dan kliennya. Nah, kemudian dengan asumsi akan berapa orang yang banyak, akan berapa orang yang tahu, dan berapa orang yang kira-kira akan datang ke event tersebut. Jadi mudah-mudahan sih dari situ kliennya bisa diyakinkan buat menggunakan jasa PR gitu. Apalagi kalau yang memang eventnya sangat besar, itu tentu sekali. Karena kalau kita hanya menggunakan biaya iklan aja, bukan PR, itu biayanya akan besar sekali. 30 detik iklan di TV kan berapa puluh juta. Kalau beriklan di media pun misalnya di satu banner di Detik atau misalnya iklan di Kompas kan itu mahal banget. Itu akan lebih efektif sebetulnya kalau menggunakan PR. Satu, dari biaya lebih murah. Kemudian yang kedua, kadang itu bisa lebih efektif karena tadi ada kedekatan. Kita pakai konsep si storytelling tadi. Jadi kedekatan antara event dengan si produknya, event atau produknya klien dengan si calon yang akan datang ke event tersebut kan bisa nyambung. Jadi itu yang bisa disampaikan sama klien. Mungkin kalau hitung-hitungan biaya mungkin bisa langsung dibandingkan dengan kalau misalnya beriklan full, antara beriklan full dengan menggunakan gabungan antara iklan, eventnya tersebut dengan PR. Gitu mungkin Teh Poppy. Oke. Thank you ya. Kayaknya di pertanyaannya udah nggak ada kok, emang sudah jam 5 lewat ya. Kita kan ada closing itu tadi ya, ada closing information ya yang di-share dari Kang Salman. Cuman mau ngingetin aja nih teman-teman, nanti rekaman untuk Zoom Talk ini akan juga di-upload oleh Kang Reza ke YouTube channel di Iyo Berbagi ya. Jadi don't worry, nanti akan ada lagi. Oke, silakan Kang Reza mau share itu slideshow-nya closing. Oke. Silakan Kang Salman. Jadi ya ini sih setelah diskusi tadi kebetulan saya sama Tria, kami juga punya background yang sama, tapi ya juga sama. Jadi ini berbagi tips gimana kita bisa nge-grab attention di masa COVID ini. Yang satu tadi sampaikan sama Tria kan online aktif. Jadi maksimalkan jaringan dan aset digital yang dimiliki. Punya medsos, pakai medsos,
WA dikembangkan, semua digunakan, dimaksimalkan penggunaannya. Lalu kolaborasi dan bukan kompetisi. Tadi Tria kan bilang, ketika bisnis yang satu misalnya sekarang sedang tiarap karena memang nggak ada konsumennya, tapi ada juga beberapa bisnis yang muncul misalnya, kita bisa berkolaborasi gitu, bisa co-branding gitu ya dengan bisnis-bisnis yang lain, atau misalnya kita membuat produk-produk baru yang relevan dengan kebutuhan yang ada sekarang. Lalu yang ketiga, ini masa sulit, ini bukan cuma wabah kesehatan, bukan cuma masalah ekonomi, itu juga masalah kemanusiaan. Jadi ini saat yang tepat untuk menunjukkan empati. Jadi apapun konten komunikasi yang kita keluarkan, hendaknya juga ada muatan empati di dalamnya. Lalu yang berikutnya, ada 3 lagi. Reza bisa minta tolong yang berikutnya. Next-nya. Nah, jadi ini investasinya di reputasi. Jadi walaupun kantornya tutup, PR-nya nggak boleh tutup. Jadi aktivitas PR itu kontennya harus selalu dikeluarin gitu, relevan, sehingga brand-nya akan selalu diingat sama konsumen. Lalu kedua terakhir, pertama konsisten. Jadi mungkin begini, kita sebaiknya misalnya ngasih informasi yang pada jam yang sama. Misalnya setiap jam 9 pagi kita selalu post informasi. Setiap jam 9 pagi, setiap hari misalnya kita keluar informasi. Sehingga walaupun konsumen orang halayak nggak selalu baca, tapi dia tahu bahwa setiap jam 9 kita datang menegur, kita datang menyapa dengan informasi yang baik. Gitu. Jadi ada konsistensi di situ. Dan kita menghadapi pandemi dengan waktu yang cukup lama, sehingga sebenarnya untuk bikin kegiatan ini juga cukup efektif gitu ya. Jadi bisa formatnya seragam, artinya secara warna juga terus ya seragam. Misalnya tadi dia selalu keluar misalnya setiap 30 detik, atau dia misalnya keluar setiap jam 9, sama periode waktunya konsisten. Lalu tadi ada ini penting, jadi kita nggak cuma ngasih informasi yang jadi sampah buat orang yang dengar, tapi jadi story. Dia jadi satu bingkai yang menghubungkan kita sama halayak. Jadi itu storytelling. Tipsnya sih mungkin 6. Lalu yang terakhir sih, kalau buat kami yang di PR, mumpung semua orang sedang di rumah, satu-satunya cara menghadapi COVID sekarang untuk warga kan tinggal di rumah. Sebenarnya ini membuka peluang buat kita untuk bisa bertemu dengan halayak. Jadi ini waktu-waktu yang paling efektif untuk ketemu sama konsumen. Kita desain kampanye yang lincah gitu ya, yang di antara berbagai informasi yang lagi banjir kita bisa masuk sama mengena tepat sama keinginan sama konsumen. Mungkin itu sih closing dari kami berdua. Oke, thank you banget nih. Teh Tria dan Kang Salman, kita nggak biasa ngomong Teh Tria dan Kang Salman. Ini terima kasih, ini penjelasannya sangat-sangat menarik. Ini kita jadi tahu nih profesi PR sebegitu interesting dan challenging-nya. Jangan-jangan kita berpikir besok-besok anak-anak kita pada masuk PR semua. Salah ya, tergantung minat dan bakat. Oke, terima kasih teman-teman. Kayaknya Kang Reza bilang kita stay dulu ya, pengen take picture, tapi open dulu ininya videonya ya.